Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Najwandi, asal Tabunganen, kelas 05. Saya ingin menceritakan sebuah kisah, yaitu dengan judul Terjadinya Pulau Kaget dan Legenda Datu Pujung. Alkisah, pada zaman dahulu di Kalimantan Selatan ada sebuah kerajaan besar, yaitu Kerajaan Banjar, yang rajanya bernama Sultan Suryansah. Pada masa itu, hiduplah seorang laki-laki yang tua. Warga sekitarnya memanggilnya si Pujung. Karena ia usianya lebih tua, maka ia juga sering dipanggil Datu Pujung. Datu Pujung ini orangnya arif, bijaksana, serta banyak menguasai ilmu, sehingga menjadi panutan bagi warga sekitarnya. Tapi anehnya, warga sekitarnya tidak mengetahui asal-usul Datu Pujung. Pada suatu hari, Kerajaan Banjar kedatangan tamu tak diundang, yaitu sebuah kapal yang berbenderakan asing bergerak menuju Pelabuhan Muara Sungai Barito. Lalu beberapa penduduk mengayuh perahu kecil menuju ke kapal itu. Dan penduduk itu pun terheran-heran melihat bentuk kapal itu panjang dan besar. Dan bukan itu saja, tetapi anak buah kapal itu berkulitkan putih, berambutkan pirang, bermata biru seperti laut, dan juga mereka menunjukkan sikap angkuh. Mengetahui hal itu, para penduduk pun memberitahukan kepada sang raja Sultan Suryansah bahwa Kerajaan Banjar kedatangan tamu tidak diundang dan bermaksud tidak baik terhadap negerinya. Sultan Suryansah pun mengumpulkan pimpinan-pimpinan Banjar untuk bermusyawarah. Untuk mengantisipasikan serangan mendadak dari orang asing itu, Sultan Suryansah pun menyuruh prajurit-prajuritnya siap siaga di sekitar istana. Para pimpinan pun telah berkumpul. Aku mempunyai firasat bahwasanya kedatangan kapal besar itu akan membawa bencana terhadap negeri kita. Sebelum kapal itu berlabuh ke pelabuhan dan masuk ke pusat kerajaan, sebaiknya kita membuat pagar di muara sungai atau di tengah sungai, kata Sultan Suryansah. Mohon ampun Baginda, bahwasanya sungai Muara itu sangatlah dalam dan berarus deras. Untuk membuat pagar di sana kita tidak ada pilihan lain kecuali memotong pohon-pohon yang besar dan berbatang panjang, lalu kita tancapkan pohon-pohon itu ke dasar sungai. Saran dari salah satu pimpinan tadi. Lalu Sultan Suryansah pun menyetujui saran itu. Sultan Suryansah memerintah, bentuk dan terserah kalian bahannya. Mengingat waktu kita mendesak dan kemampuan kita terbatas, bagaimana kalau kita membuat sayembara? Barang siapa yang bisa memotong pohon-pohon dan menancapkannya ke dasar sungai, maka kita akan beri hadiah yang sangat besar, usul pimpinan lainnya. Lalu Sultan Suryansah pun berkata, saya setuju usulan itu. Tapi Baginda, hanya orang yang memiliki kesaktian yang mampu melakukan pekerjaan itu, komentar petugas pelabuhan. Benar Baginda, kita tidak pernah mendengar ada warga di sekitar sini yang memiliki kesaktian yang seperti itu, tambah pimpinan yang lain. Lalu Sultan Suryansah pun, kalau begitu kita batalkan rencana kita. Kita cari rencana yang lain. Ucapan Sultan Suryansah tadi membuat semua musyawarah tadi terdiam, hening. Tiba-tiba suasana keheningan itu menjadi pecah mendengar suara dari arah belakang.
yaitu hamba pikir itu saran yang bagus, ujar seorang yang mengenakan jubah. Semua pandangan menuju kepadanya. Bagus memang, tetapi siapa orang yang sanggup mengerjakan pekerjaan seberat itu? Apakah kamu sanggup? Nada melecehkan dari pimpinan lain. Lalu peserta musyawarah pun tertawa. Lalu ada suara degum. Sultan Syahriansah mengetuk meja. Teruskan bicaramu, kata Sultan Syahriansah. Baiklah Baginda, hambamu ini memanglah belum selesai berbicara. Rupanya di sekitar kita ada yang tidak sabaran, kata lelaki yang di ujung yang berjubah tadi. Lalu ia menjelaskan, perlu waktu yang lama kita memotong pohon-pohon yang besar, dan tidak mudah kita menancapkan pohon-pohon ke sungai. Bisa jadi kapal-kapal asing itu menyerang kita sebelum pagar itu terjadi. Lalu pagar bagaimana yang mesti kita buat? Tanya Sultan Syahriansah dengan penasaran. Lalu orang laki-laki itu berkata, jika dipercaya, izinkan saya mengerjakan pekerjaan itu menurut kemampuan saya dan cara saya. Hamba jamin kapal itu akan hancur di Sungai Muara. Namun perlu diingat bahwa pekerjaan ini hamba lakukan bukan karena harta, bukan karena hadiah, tetapi demi keamanan negeri kita. Permisi. Orang itu pun langsung pergi dari musyawarah itu. Sultan Syahriansah pun tercengang-cengang menyaksikan kejadian itu. Sultan Syahriansah berkata, siapa orang itu tadi? Orang lain menjawab, itu Datu Pujung, Baginda, jawab orang dengan penuh hormat. Singkat cerita, malam semakin gelap. Di atas kapal asing itu terlihat beberapa anak buah kapal yang mondar-mandir untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba langkah mereka terhenti. Mereka merasakan kapal sedang miring ke kanan. Belum sempat berkata-kata, mereka sudah terjatuh ke sungai. Tak lama kapal pun miring ke kiri. Lalu anak buah kapal yang di kiri terjatuh ke sungai juga. Menyadari hal itu, anak buah yang di dalam merasa tidak beres. Kapten kapal pun segera membunyikan tanda bahaya. Sejumlah anak kapal yang bersenjata lengkap keluar dari ruangan. Di atas kapal itu mereka melihat ada seorang lelaki yang berjubah putih yang tidak dikenal. Mereka segera mengejar orang laki-laki itu. Ketika orang yang berjubah putih itu tersudut di ujung kapal, kapten kapal pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Jangan biarkan dia lolos, tangkap dia hidup-hidup, kata kapten kapal. Karena tidak mungkin lagi menghindar, orang yang berjubah putih itu tiba-tiba menghentakkan kakinya ke lantai kapal dan menyebabkan kapal itu berderak pecah. Orang yang berjubah putih itu pun jatuh ke sungai.
Namun dengan satu lompatan pun ia sudah berada jauh di kapal. Anak buah kapal yang berjaga di buritan terkesiap tanpa menunggu perintah dari kapten kapal. Ia menembak orang berjubah itu dengan sebuah tembakan sehingga bergema memecah keheningan malam. Anak buah kapal pun melihat si jubah putih itu terkapar di lantai. Rupanya tembakan mereka mengenainya. Karena belum yakin si jubah putih itu sudah mati, mereka melakukan tembakan beruntun ke tubuh yang terkapar itu. Haha, itu hanya bajuku, terdengar suara lantang di sudut kapal. Karena gelapnya malam, semua mata awak kapal disipitkan ke sumber suara. Lalu mereka melakukan tembakan beruntun ke arah suara itu. Sejumlah anak buah kapal di posisi itu bertumbangan karena serangan tembakan beruntun tadi. Tak lama suara lantang dengan nada terdengar kembali. Mata kalian kurang jeli ya. Sumber suara itu dari arah kapal yang lain. Tembakan beruntun pun ditembakkan lagi oleh anak buah kapal mengarah ke sumber suara itu. Seorang anak menjadi sasaran tembakan lagi sehingga terkapar tak berdaya. Si jubah putih itu pun rupanya sudah bosan karena bermain kucing-kucingan dengan anak buah. Cukup, suara seru itu. Tiba-tiba terlihat bayangan putih melambung tinggi-tinggi dan kemudian meluncur ke arah lantai kapal. Sekali hentakan, kapal itu terbelah menjadi dua. Anak buah kapal dan seluruh isi kapal tenggelam seketika ke dasar sungai Barito. Dengan demikian, selamatlah kerajaan Banjar dari ancaman berbahaya itu. Sultan Syahriansah dan para pimpinan kerajaan pun serta seluruhnya penduduk negeri sangat gembira. Sultan Syahriansah pun mengadakan pesta besar sebagai tanda syukur dengan janjinya. Sang Sultan sembari imbalan atas jasa-jasa dan pengabdian Datu Pujung terhadap negeri. Sang Sultan menghadiahi Datu Pujung itu berupa pangkat, jabatan, emas berlian, dan makanan yang banyak sekali. Sesuai dengan janjinya pula, Datu Pujung tidak rela menerima semua pemberian dari Sultan. Hadiah, pangkat, dan jabatan hamba terima dengan senang hati. Namun saat ini izinkan hamba untuk mengembalikannya kepada tuanku Sultan. Hamba tidak layak diberi pangkat dan jabatan. Hamba kembalikan juga semua makanan dan barang mewah ini, kata Datu Pujung. Hamba hanya seorang diri. Selembar baju ada sebuah lebih dari cukup hamba. Gunakan sebagai penutup aurat. Hamba tidak pernah kekurangan makanan. Bumi Tuhan ini sangatlah luas dan setiap jengkal tanah yang menjadikan rezeki bagi yang mau berusaha. Barangkali ada warga kerajaan yang lebih membutuhkan. Kesanalah sebaiknya hadiah ini tuanku berikan. Datu Pujung menolak segala macam hadiah dari Sultan. Mulia benar hatimu, puji Sultan Syahriansah. Terima kasih atas pujian Baginda, ucap Datu Pujung. Berpamitan. Hamba mohon pamit Baginda. Dalam sekejap mata Datu Pujung tiba-tiba menghilang dari pandangan Sultan Syahriansah. Sejak saat itu Datu Pujung tidak pernah kembali lagi ke kerajaan Banjar. Setelah peristiwa di atas, potongan-potongan kapal yang asing tenggelam di muara sungai Barito itu lama-kelamaan tertimbun lumpur dan membentuk sebuah pulau. Oleh masyarakat sekitar tempat itu disebut dengan Pulau Kaget. Pulau ini terletak di Kecamatan Tabunganen, Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
Sementara para anak buah kapal itu dikutuk oleh Datu Pucung, berganti wujud menjadi bekantan yang sekarang menjadi penghuni pulau tersebut. Hidung binatang itu mancung mancung seperti bentuk hidung awak kapal dalam cerita di atas. Manfaat dari kisah tadi kita bisa ambil, yaitu hendaklah kita membudayakan hidup sederhana dalam masyarakat, terutama dalam lingkungan keluarga. Jika orang tua telah memberikan contoh kepada anak-anaknya tentang kesederhanaan, maka anak-anak itu akan terjaga dari merasa lebih dari orang lain dan dari hidup bermewah-mewah. Mungkin sampai sini saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Salah hilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.